Hai semuanya, selamat datang di channel kami Dokter Indonesia. Saya Dr. Oki. Saya Dr. Friska. Kami berdua bekerja di salah satu instansi kesehatan di Jakarta. Jadi alasan kami bikin channel ini adalah kami ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai dunia kesehatan. Jadi kita bakal bahas mengenai penyakit, kemudian gaya hidup, tren kesehatan, alat-alat kesehatan, bahkan hingga ke dunia kecantikan. Tapi perlu diingat, apa yang kami sampaikan jangan dijadikan acuan 100%. Terutama apabila saat kami membahas tentang penyakit, jangan kalian jadi acuan 100%. Bila karena penyakit itu seorang dokter sendiri pun membutuhkan banyak banget tahapan untuk bisa mendiagnosis suatu penyakit. Jadi harapan kami, channel ini dapat membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi yang berguna seputar dunia kesehatan. Jadi teman-teman bisa lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar di luar sana. Sekarang kita mau bahas tentang penyakit yang lagi rame di masyarakat, yaitu COVID-19. Nah, kita bahas dari gejala dulu kali ya dok ya. Gimana menurut dokter Rocky gejalanya? Jadi yang seperti dari awal kita ngomong, makanya di awal video juga kita selalu jelaskan kalau misalnya gejala penyakit itu banyak banget yang mirip satu sama lain. Bener banget. Sebagai contohnya kalau COVID-19, kita kan ngomongin COVID-19 nih. Sebagai contohnya COVID-19 ini gejalanya ada beberapa yang mirip banget sama common cold atau flu biasa. Gejalanya kan kita tahu, misalnya apa aja dok? Di saluran pernafasan itu ya, jadi pokoknya ada batuk, ada pilek gitu, hidung tersumbat, kemudian kadang-kadang sakit tenggorokan ya dok ya, ada sakit tenggorokan, ada diare juga, jadi ada diare, semua sih sebenarnya ya. Ada diare, ada yang sakit badannya jadi sakit-sakit, jadi sedih. Nah itu kan gejalanya mirip. Kalau misalnya kalian juga flu ya, siapa sih orang nggak pernah flu ya? Kalau orang flu pasti kan juga ngerasa seperti itu, badannya nggak enak, jadi kayak hidung tersumbat. Nah jadi itu emang gejalanya mirip, bisa dibilang mirip banget ya dok ya, karena kita emang kalau langsung ketemu dua orang misalnya gejalanya sama, itu buat beda ini satu COVID satu bukan, itu kita nggak bisa bedain langsung secara cepat seperti itu. Tuh paling ya bisa kita mungkin bisa membantu nih dok, mungkin kalau bisa membantu gimana ya, kemungkinan kita bisa tanya nih ada riwayat kontak nggak sama tracing ya berarti. betul, ya. Itu tracing misalnya beberapa hari terakhir ada ketemu nggak sama orang lain yang nggak pakai masker pada saat ketemu orang tersebut, jaraknya gimana. Itu alasan juga kenapa pemerintah kita bawel banget ngomongin pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun. Nah itu makanya sebenarnya itu bukannya kayak bawel banget sih, itu ya kayak gitu emang perlu gitu loh, karena menghindari penularan si penyakit ini. Jadi emang sih kalau ngomong soal bakteri, virus, penular ini kan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan ya benar-benar menjaga kebersihan sebersih mungkin. Jadi kayak cuci tangan, jaga jarak, kemudian semua protokol-protokol yang 5M itu memang harus benar-benar dijalankan, karena kita nggak pernah tahu siapa dan di mana virusnya ada. Gitu. Siapa yang tertular juga kita nggak akan pernah tahu. Jadi kita harus jaga diri sendiri. Ya, siapa lagi mau jaga kecuali diri kita sendiri. Keluarga kan juga berawal dari individu ya. Jadi kita harus tahu seperti itu. Gak mungkin yang sering, makanya juga karena ini penyakitnya mirip nih, makanya suka ada yang bilang, aduh kalau batuk atau pilek jangan ke dokter atau jangan ke rumah sakit deh, nanti tiba-tiba. Aku sering banget dengar itu. Bahkan keluarga sendiri sebenarnya gitu, jangan nggak usah ke rumah sakit sekarang ini, dikit-dikit kayak pilek aja atau batuk aja nanti langsung dibilang COVID pasti jadi COVID. Sering baca tuh ada tajuk di koran atau di media sosial tuh bilang jangan ke rumah sakit nanti di COVID-kan. Nah sebenarnya nggak gitu ya dok ya, konsepnya emang kalau emang prosedurnya secara kedokteran, emang kalau kita misalnya ada beberapa penyakit yang kita nggak tahu diagnosisnya ini belum pasti nih. Jadi sebelum diagnosis pasti suatu penyakit itu ditegakkan, kita akan berpikir ke diagnosis yang paling berbahayanya dulu. Iya benar banget. Jadi apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana kasusnya memang sangat-sangat tinggi sekali, dan jadi sebelum keluar hasil, biasa kan kalau pasien datang dengan gejala saluran pernafasan memang pasti akan dilakukan pemeriksaan swab antigen atau PCR. Nah sebelum keluar hasil, semua pasien dengan gejala-gejala tersebut pasti akan dianggap pasien COVID dulu sampai terbukti dia memang bukan COVID, karena situasinya memang seperti itu gitu. Karena pasien COVID-nya lagi di mana-mana ya. Ya kalau misalnya lalai selain berbahaya buat pasiennya juga berbahaya buat orang-orang sekitarnya Ya, kan. bener banget. Di rumah sakit itu kan nggak satu orang doang ya dok ya, juga ada pasien lain, ada misalnya tenaga kesehatannya juga. Jadi bukan hanya individu. Jadi buat kalian di luar sana ya malah kita berpikir lebih ke konsep bersama, jangan berpikir kayak terlalu bisa dibilang ya terlalu egois ya. Jadi lebih ke karena kita mau bersama, jadi makanya kenapa kalau misalnya punya gejala seperti itu biasanya pihak rumah sakit akan mencurigai ke arah COVID, selain karena angkanya lagi tinggi juga demi keamanan bersama. Jadi untuk istilah rumah sakit meng-COVID-kan itu sangat tidak benar ya menurut saya, karena kadang-kadang sebagai tenaga kesehatan aku juga berasa sakit hati sih. Apa
apa, maksudnya kayak berasa difitnah gitu loh. Betul, jadi ya nggak seperti itu kenyataannya di rumah sakit. Jadi kan kita sebagai tenaga kesehatan kita tahu emang kayak gitu prosedurnya. Mungkin dulu kalau belum ada COVID juga misalnya kita ngomong flu atau dengan penyakit atau pneumonia jalannya itu yang lebih berat lah dari itu. Pasti kita kan curiga kesana dulu, bahkan kita ronsenin, kita ada pemeriksaan lain sebenarnya. Kalau memang ada mengarah ke sana betul, ya. jadi ya itu, jadi bukan karena COVID aja, dan jangan berpikir yang aneh-aneh. Dan juga kita mau bahas juga nih, kita mau bahas putar beberapa hoax yang beredar di masyarakat. Apa? Yang pertama, Dr. Friska. Yang pertama yang paling sering aku dengar adalah agar tidak terkena COVID disuruh minum minyak kayu putih. Itu gimana dok kita dok? Coba dijelasin itu kebenarannya seperti apa? Minyak kayu putih itu sebenarnya kalau yang murni, kita ngomong benar-benar murni, itu kan sebenarnya termasuk dalam herbal ya. Dan itu sangat-sangat tidak pernah ada yang menyebutkan bahwa itu benar-benar bisa membunuh virus COVID-19. Jadi itu juga bukan buat konsumsi nggak sih dok? Iya, lebih pemakaian luar ya. Biasanya pemakaian luar paling banyak ya, karena kan emang kandungan minyak kayu putih bisa melegakan sedikit melegakan pernapasan, mungkin diminum bisa membantu. Tapi untuk diminum itu di botolnya aja nggak ada tulis buat diminum. Ada tulisan untuk pemakaian luar. Itu ada jadi, banget. kalau emang nggak yang bikin aja udah bilang jangan itu pakai di luar. Kenapa kita bukan yang bikin, bukan yang ya sebenarnya kita nggak tahu ide gitu apa. ya. Iya, itu. Kayak gitu. Yang ada lagi gini yang sering hoax itu ya sebenarnya ya nggak 100% hoax ya, karena nggak ada pakai untuk menghindari pegang kuman segala macam, pakailah sarung tangan. Nah, sarung tangan benar selama kalian pakainya dalam jangka waktu tertentu, bukan aja dalam kata pakai sarung tangan kalian jadi terhindar dari kuman dan virus segalanya itu. Karena kan kalau kalian pakai sarung tangan, kuman dan virusnya di sarung tangan kalian. Sarung tangannya. Nah, itu kalau menurut kalian nggak bersihkan sarung tangannya terus kalian pegang ke hidung kalian, ke mulut kalian, sama aja. Itu aku juga lihat pas awal-awal pandemi itu kan memang heboh tuh orang ke rumah sakit, bukan ke rumah sakit, ke supermarket, ke pasar ya, ke supermarket, ke pasar gitu pakai sarung tangan, tapi habis itu dia pegang ini kucek-kucek sama mata, aja. pegang hidung, pegang mulut dengan sarung tangan yang kotor itu tadi gitu loh. Ya sama aja gitu. Menurut saya malah lebih simpel, kita punya tangan, kita tadi sudah pakai kemarin, kita cuci tangan aja atau pakai hand sanitizer yang kadar alkohol lebih dari 70%. Menurut saya itu akan jauh lebih membantu daripada yang sosokan pakai sarung tangan tapi habis itu malas ganti, malah resiko penularannya menurut saya lebih tinggi ya dok ya. Nah, terus dengan sarung tangan kotor itu masih pegang kemana-mana ya sama aja sebenarnya, nggak guna gitu pakai sarung tangannya. Ada lagi nih hoax lagi kita yang sering dengar, minumlah alkohol buat membunuh si kuman-kuman si virus COVID ini. Kalau misalnya bener pada yang suka minum alkohol tuh happy banget pasti, karena alasan mereka kan bilang ayo cepet minum alkohol biar kita sembuh dari COVID. Nggak, modelnya nggak seperti itu juga, karena kan kita tahu ya dok ya, COVID itu kan sebenarnya lebih mengincarnya ke sistem pernafasan. Nah. Sedangkan kalau kalian minum alkohol masuknya ke sistem pencernaan, jadi ya nggak seperti itu. Jadi alkohol yang benar sih pakainya memang alkohol untuk hand sanitizer untuk membersihkan barang-barang. Kalau mau pakai alkohol di atas 70% itu boleh, tapi kalau untuk benar-benar diminum memang jenisnya beda ya, yang diminum sama yang dipakai untuk hand sanitizer itu beda. Tapi alkohol di dalam kemasan yang untuk diminum itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap COVID, yang ada malah menurunkan daya tahan tubuh, justru bisa lebih gampang. Iya, juga memperberat kerja organ, misalnya kan bisa ada masalah pada fungsi hati dan sebagainya. Jadi ya nggak gitu juga. Jadi itu hoax ya. Nanti kalau misalnya ada hoax lain yang mungkin kalian mau bahas juga, kalian bisa komen aja, nanti kita bahas lagi. Nah, paling kita bisa ngomong sekarang gimana sih dok cegahannya, gimana sih biar nggak gampang tertular si COVID ini. Mungkin ya penonton ini juga udah pada tahu lah ya di luar sana. Ya, ini sebenarnya udah sampai bosan kali ya orang-orang dengerin pemerintah terus-menerus menggalakkan 5M, suruh pakai masker, suruh jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, sama satu lagi mengurangi mobilitas. Jadi kalau emang nggak perlu banget ya di rumah aja. Makanya kan ada tuh work from home, di mana ya kalau bukan sektor krusial juga di rumah, ya itu sebenarnya bukan yang ini mematikan rezeki orang. Itu sebenarnya kan pemerintah juga ya mungkin di luar kapasitas saya lah, di luar kapasitas kami membahas ini sebenarnya. Cuman yang kami akan memberikan pandangan karena mungkin itu jalan terbaik yang udah dipikirkan pemerintah, udah digodok matang-matang buat kebaikan bersama. Bener, cepet biar pandemi ini berakhir, kita bisa bekerja dengan maksimal lagi. Jadi juga dari segi keamanan, kesehatan juga jadi lebih baik. Jadi sih lebih ke arah sana menurut kami, tapi ya mungkin pandangan setiap orang pasti berbeda-beda. Kadang-kadang ada juga yang nggak mau
nggak mau disuruh mengurangi mobilitas, pengen jalan-jalan, katanya Betul. meningkatkan imun tubuh. No, itu nggak banget, itu nggak banget. Jadi meningkatkan imun tubuh Ya. tidak bisa dengan cara seperti Bener, itu. mungkin ada beneran dong. Mungkin Ya, kalau mungkin happy, happy, imun ya. naik ya. Tapi Ya. seberapa sih kalian bisa Seberapa meningkatkan signifikan, imun, seberapa malah resiko kalian tertular kan jadi lebih tinggi. Ya resiko ketemu orang yang kita juga nggak tahu dia statusnya positif atau negatif, itu justru merugikan diri sendiri gitu loh. Kemungkinan kita tertular justru lebih tinggi. Ada yang bilang alasannya, aduh aku bosan di rumah. No, maksudnya sekarang ini kebosanan masing-masing orang tuh udah nggak ada. Baratnya itu bukan hal yang perlu dipertimbangkan lagi gitu loh. Semua orang juga bosan stay di rumah. Semua orang juga pengen jalan-jalan ketemu bareng teman-teman. Tapi ada hal yang jauh lebih penting lagi yang kita kejar gitu, yaitu si virus ini segera hilang dan kita juga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Kalau seandainya semua orang nggak taat, ya akan semakin lama lagi hal itu akan tercapai. Betul. Dan juga kita membahas ini dok. Kita dari tadi belum bahas ini. Gimana sih pengobatannya si COVID? Sebenarnya kita sampai sejauh ini kita tahu ya COVID mungkin kita akan mengobati dari segi gejala yang munculnya. Jadi mungkin di luar sana itu banyak beredar juga kayak mengklaim salah satu obat atau salah satu produk yang dibilang pakai ini langsung sembuh, pakai ini sampai sembuh. Saya cuma bisa kasih tahu nih ke kalian, kalau semua yang ada di mungkin di masyarakat tuh bebas ya, kita berpendapat itu bebas. Cuman di dunia tapi sebenarnya nggak boleh sampai Betul. menyesatkan orang, apalagi Betul. kalau seandainya membagikan ilmu ternyata tidak kompeten dalam membagikan ilmunya. Betul, karena di dunia kedokteran itu kita bisa bilang itu kompeten setelah menjalani beberapa prosedur. Misalnya ada kayak dilihat dari penelitiannya, jurnalnya, apakah benar ada hitungan-hitungan persentasenya. Jadi nggak bisa dibilang Betul. tiba-tiba si tetangga minum ini sembuh terus semua orang minum Betul banget. hal yang sama. Jadi memang nggak bisa. Iya, kita nggak mau sebut salah satu merek karena juga yang nggak etis ya. Kita nggak etis kalau menyebut salah satu merek. Jadi ya mendingan saya cuma saran, maka dari awal video kita bikin, kita tujuannya kita bikin ini sebenarnya biar kalian lebih kritis buat menangkapi seputar dunia kesehatan yang mungkin aja itu menyesatkan. Kesehatan bisa dibilang nggak main-main ya dok ya, karena kesehatan kan andainya parah kita akan berujung pada kematian. Jadi saya sih cuma minta biar lebih kritis deh. Kalau misalnya dapat, karena sering tuh paling kita susah kalau udah ngomong di grup WhatsApp, ada di keluarga ngomong apa, kita cuma dari forwardan satu orang terus bisa langsung forward menyebar ke seluruh penjuru dunia dan Jadi, itu ditelan mentah-mentah oleh sebagian malah orang. menurut saya itu mungkin bisa aja itu mungkin salah satu strategi marketing dari salah satu produk buat meningkatkan penjualan kan juga bisa. Jadi janganlah kalau misalnya dengar suatu informasi langsung percaya 100%. Bahkan di video ini aja kita bilang, apa yang kita sampaikan di sini jangan jadikan acuan 100% untuk kalian menyikapi suatu penyakit. Jadi jangan jadikan acuan 100%. Apapun informasi yang kalian terima, jangan langsung percaya 100%. Nah, jadi balik lagi kalau seandainya memang teman-teman yang merasa dirinya kok kayaknya gue mulai gak enak tenggorokan, mulai mungkin merasa ada gejala-gejala yang mengarah ke COVID tadi, ya jangan takut untuk berobat ke rumah sakit ataupun cari dokter untuk diobati gitu. Jadi nggak ada tuh yang dokternya yang meng-COVID-kan, ya enggak sih kalau menurut aku ya. Mungkin ada ya dok ya, oknum-oknum tertentu yang kita nggak bisa ngomong ya dok, lebih ke arah sebenarnya kita harusnya nggak mungkin ya, karena kita sebagai dokter kita ada sumpah dokter. Kita nggak boleh melakukan tindakan di luar kayak bohong ya. Tapi yang seperti kayak dokter Friska, kalau ada gejala pergilah ke dokter, jangan pergi ke orang yang merasa dirinya dokter. Itu yang akan jauh lebih menyesatkan. Mungkin ada satu lagi yang pengen disampaikan di sini, semoga supaya kalau misalnya gini, karena kan sering orang beranggapan tuh kayak COVID itu sekarang jadi kayak stigma di masyarakat. Jadi kalau orang udah kena COVID tuh kayaknya, aduh jangan deket-deket lah kamu. Even orang yang udah sembuh, kadang mereka udah bekas COVID, udah kena COVID, ya kayak jadi jangan seperti itu. Kenapa jangan seperti itu? Karena dengan adanya stigma di masyarakat seperti ini, menurut saya jadi orang misalnya dengan gejala batuk atau demam atau yang mungkin dia COVID, jadi dia berusaha menyembunyikan gejala yang dia rasakan supaya orang-orang nggak takut ketemu dia. Jadi kayak ini malah kan jadi memperluas penyebaran penyakit ini. Dia jadi kayak ini ya sumber penularan diam-diam, semua orang merasa takut daripada nanti ngomong aduh dijauhin, aduh nanti jadi begini. Apalagi ada beberapa ya tadi yang balik lagi yang di COVID kan atau apa juga berpikir semakin takut, jadi mendingan dia simpan sendiri tapi ternyata dia malah menyebarkan. Itu yang bisa jadi makanya ada klaster ini karena ya itu. Jadi ya ayolah kita bersama-sama ya, mungkin karena nggak bisa kita berharap pemerintah aja, karena kita balik lagi ke semua individu harus bantu, mempunyai peran untuk membantu supaya pandemi ini cepat berakhir. Benar banget, kita sebagai tenaga kesehatan
Kesehatan berusaha yang terbaik, melakukan yang bisa kita lakukan, dan teman-teman yang masyarakat juga kalau misalnya memang nggak bisa membantu di dalam mungkin merawat pasien, tapi bisa sangat bisa membantu untuk menekan angka penularan dari COVID-19 ini, yaitu dengan cara 5M tadi. Balik lagi, itu lagi. Mungkin ya pembahasan kita tentang COVID ya mungkin sampai di sini aja. Kalau misalnya kalian ada pendapat atau kalian ada pertanyaan atau kalian ada saran atau bahkan kritik dari apa yang sudah kita sampaikan, kalian bisa langsung komentar aja di bawah ini atau kalian bisa DM ke Instagram @kami_dokter_Indonesia. Tapi ingat, balik lagi, saya akan tetap ingetin kalau semua yang kita sampaikan informasi ini dengan jadikan acuan 100% buat kalian untuk mendiagnosis atau berpikir ini COVID atau nggak COVID. Jadi itu aja yang kita sampaikan. Baik, di sini dulu. Sampai jumpa.